Model AI makin dalam, tapi kenapa pemahaman siswa malah terasa dangkal? Seperti punya dapur berteknologi tinggi, tapi tetap saja masak mie instan. Kali ini saya tidak bicara soal teknologi tinggi, tapi tentang bagaimana logika sistem belajar manusia bisa mengambil inspirasi dari cara mesin belajar. Inilah yang perlu kita resolusikan. Bisakah deep learning ala mesin jadi acuan bagi pendidikan? Atau justru keduanya berjalan di jalan yang berbeda? Fenomenanya, AI sekarang bisa melakukan banyak hal, mulai dari mengenali wajah, menerjemahkan bahasa, hingga mendiagnosis penyakit. Di sisi lain, kita masih saja mengukur pemahaman siswa hanya lewat ujian pilihan ganda, seperti punya kamera 4K, tapi merekamnya masih dengan kualitas rendah. Inikah yang kita sebut kemajuan pendidikan, atau kita hanya menyaksikan kemajuan teknologi sambil duduk di kursi yang sama? Sebelum itu, mari kita perhatikan bagaimana model deep learning dan pendekatan kognitif neuroscience di dunia AI bisa memberikan perspektif baru dalam desain sistem pembelajaran. Bayangkan kamu belajar naik sepeda. Kamu tidak membaca buku panduan. Kamu jatuh, kamu ulangi. Begitu juga dengan deep learning. Mesin belajar bukan dari satu kali input, tapi dari pengalaman berulang dengan koreksi terus-menerus. Dalam istilah ilmiah, deep learning adalah model pembelajaran mesin berbasis jaringan saraf tiruan yang belajarnya dari data. Sementara cognitive neuroscience mengkaji bagaimana otak manusia memproses informasi, yaitu mengingat, memahami, dan membuat keputusan. Yang kita cari bukan sekadar menerapkan teknologi ke ruangan kelas, tapi menemukan titik temu antara cara mesin belajar dan cara manusia berpikir, supaya kita tidak hanya mengajar seperti biasa di zaman yang luar biasa. Membayangkan pembelajaran sebagai jaringan, saling terhubung, bertahap, dan bertumbuh. Inilah kenapa deep learning relevan, karena ia bukan soal cepat hafal, tapi soal mendalam. Suatu inovasi pendidikan bisa saja mengambil inspirasi dari sini, seperti memberikan waktu untuk gagal dan koreksi, dan memberikan umpan balik yang lebih bermakna. Ini jauh lebih penting, karena kita terlalu lama mengukur cara belajar dari hasil akhir, bukan dari proses penguatan yang terjadi di dalamnya. Pertanyaannya, pernahkah kita mengajarkan siswa cara belajar itu sendiri? Jika tidak, maka kita sama saja seperti menyuruh komputer memproses data. Inilah yang perlu kita pertimbangkan. Bagaimana membawa kedalaman deep learning dan wawasan kognitif neuroscience ke dalam cara kita membangun kurikulum dan pengalaman belajar yang lebih baik. Kalau kita hanya menilai dari skor akhir, kita kehilangan seluruh proses belajar yang sebenarnya terjadi di balik layar. Dan kalau kita terus mengandalkan metode lama, maka sistem kita akan gagal update. Jika akhirnya kita bisa memahami bahwa siswa tidak butuh lebih banyak pelajaran, tapi butuh pembelajaran yang lebih bermakna, maka pendekatan deep learning bukan hanya untuk mesin, tapi bisa menginspirasi kita. Karena otak manusia sama seperti jaringan, butuh waktu, latihan, dan umpan balik untuk benar-benar tumbuh. Inovasi bukanlah menciptakan hal yang baru, melainkan berani mempertanyakan cara dan meresolusikannya dengan menyampaikan pemecahan masalah. Kalau Bapak Ibu juga punya gagasan atau praktik yang layak disampaikan, jangan disimpan sendiri. Tulis di kolom komentar atau ke akun email yang ada di deskripsi. Bisa jadi, ide yang kamu lihat hari ini menjadi solusi bagi banyak orang di hari esok. Kita tidak mengejar sensasi, namun membangun percakapan yang akan melihat sejauh mana inovasi yang kita sebut benar-benar berguna nantinya.